sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kebahagiaan manusia, kesuksesan manusia, kejayaan manusia Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam amal-amal agama yang sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Amma ba'du. Sahabat, kita ngopi lagi, ngobrol perkara iman. Kali ini kita akan mendengarkan sedikit kisah, yang mana kisah ini insyaallah ini ada hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini. Jadi kisah ini bermula, sahabat, yaitu kisah seorang penjahit dan seorang penjual daging. Seorang penjahit dan penjual daging ini bertetangga kampung. Nah, sama-sama sudah sukses. Nah, seorang penjahit ini dia sudah dibilang sukses di dalam usahanya sehingga pemasukannya ini sudah melimpah ya. Maka masyarakat di sekitarnya ini dia memandangnya ini sebagai orang yang kikir, sebagai orang yang kikir. Sehingga ada salah seorang warga mendatanginya memberikan nasihat ya. Warga ini mengatakan, "Wahai saudara, kamu kan sudah sukses, sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya sarankan supaya usaha kamu ini semakin diberkahi oleh Allah, maka keluarkanlah sedekahnya kepada orang-orang kampung di sekitar kita ini. Seperti itu tetangga kampung kita yang penjual daging. Itu penjual daging setiap minggu datang di kampung kita untuk membagi-bagikan daging kepada masyarakat di sekitar kita. Bagaimana saudara kalau kamu juga seperti itu, membagi-bagikan apalah yang penting mengeluarkan daripada bersedekah kepada orang-orang kampung. Karena jadi masyarakat ini menasihatinya karena dianggap sebagai orang kikir, sehingga masyarakat di sekitar itu dia timbul perasaan tidak suka dengan sang penjahit ini. Maka pernah suatu ketika sang penjahit ini sakit, maka orang-orang masyarakat di sekitar itu karena tidak suka, benci, tidak ada yang datang menjenguknya, tidak ada yang peduli kepadanya. Padahal dia ini sudah sakit, bahkan sampai sakit parah, tidak ada masyarakat yang datang menjenguknya, membantunya. Karena masyarakat ini semua tahu, semua menilai bahwa dia ini adalah orang yang kikir, tidak pantas dibantu, tidak pantas ditolong. Maka sampai meninggal dunia, sahabat, tidak ada yang mendatanginya, tidak ada yang menolongnya. Maka singkat cerita, karena si penjahit ini sudah meninggal dunia, maka orang-orang masyarakat ini ada yang datang kepada si penjual daging. Karena sudah 1 minggu si penjual daging ini tidak seperti biasanya. Biasanya setiap minggu datang membagi-bagikan daging kepada masyarakat. Maka datanglah ini masyarakat ini. Wahai saudara, kenapa tidak seperti biasanya? Biasanya setiap minggu engkau datang di kampung kami membagi-bagikan daging, tapi sekarang sudah tidak pernah datang lagi. Apa kata si penjual daging ini? Bagaimana saya mau membagi-bagikan daging, berbagi-bagi daging, yang memberikan sumbangan itu sudah meninggal dunia. Maka masyarakat ini penasaran, siapa yang sering memberikan sumbangan kepadamu untuk bagi-bagi daging? Maka itu yang si penjahit yang ada di kampung kamu. Nah, itu setiap minggu dia datang kepada saya membawa sumbangan untuk
dia membeli daging saya, tetapi dia tidak mengambilnya. Dia meminta untuk dibagi-bagikan ke kampung kalian. Nah, maka disitulah karena sudah diketahui, maka masyarakat semuanya ini baru tahu bahwa ternyata yang selama ini yang bersedekah kepadanya ini adalah yang si penjahit tadi. Tapi karena tidak mau diketahui bersedekah, maka disitulah semua masyarakat menyesal. Ternyata dia selama ini berprasangka buruk kepada si penjahit ini karena matanya melihat dia orang kaya tapi tidak pernah bersedekah. Ternyata si penjahit ini tidak mau dilihat secara terang-terangan kalau dia bersedekah. Maka orang-orang di sekitarnya ini barulah dia merasa bersalah karena telah berprasangka buruk kepada si penjahit ini. Jadi sahabat, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Bahwa ternyata mata ini bisa menipu, bisa menimbulkan daripada prasangka-prasangka yang buruk. Oleh karena itu ketika melihat sesuatu, janganlah langsung menyalahkan, akan tetapi alangkah baiknya bertabayun atau klarifikasi untuk mengetahui, karena jangan sampai kita ini berprasangka buruk padahal itu tidak seperti kenyataannya, sehingga apa yang kita dapatkan kita ini bisa berdosa. Oleh karena itu sahabat, marilah kita senantiasa bagaimana menjaga prasangka-prasangka, karena prasangka ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kalau kita berprasangka buruk, maka keburukan-keburukan yang datang kepada kita. Tapi kalau kita selalu berprasangka baik, berpikir positif, maka energi-energi positif itu akan mendatangi kita. Jadi marilah kita selalu berprasangka yang baik, berprasangka positif agar kehidupan kita selalu dalam keadaan bahagia dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat, mudah-mudahan dapat ada pelajaran bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.